Halo teman-teman desa, sekedar ingin berbagi info. Saya Mariadi, founder dari Abdesa. Dalam video kali ini saya akan mencoba mengupas secara terang benderang ya teman-teman mengenai gaji perangkat desa di tahun 2022. Yang mana masih banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya terkait berapa sih mas besaran gaji yang diterima oleh perangkat desa setiap bulannya. Jadi bila teman-teman belum mengikuti saya, silahkan teman-teman ikuti saya untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai desa. Jadi saya perjelas dulu ya teman-teman, sebenarnya bahasanya bukan gaji ya. Jadi kalau dalam bahasa undang-undangnya itu sebenarnya penghasilan tetap ataupun biasa kita singkat dengan siltap. Dan juga siltap A atau penghasilan tetap antara daerah A ataupun kabupaten A dengan daerah B dengan kabupaten B itu berbeda ya teman-teman, tergantung perbub yang diatur, yang mengatur mengenai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tersebut. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan sebut saja di dalam PP 11 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas PP 43 tahun 2014 yang menjadi landasan dilaksanakannya Undang-Undang Desa ya. Tepatnya di pasal 81 ya teman-teman. Saya akan coba bacakan ya di pasal 81 di ayat satunya, bahwa di situ dijelaskan bahwa penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Lainnya dianggarkan dalam APBDes ya, yang bersumber dari ADD ataupun alokasi dana desa. Jadi teman-teman, untuk penghasilan tetap sendiri itu berasal dari alokasi dana desa. Antara dana desa dan alokasi dana desa itu berbeda. Pernah saya jelaskan bahwa alokasi dana desa itu bersumber dari APBD kabupaten kota, sedangkan dana desa itu bersumber langsung dari APBN ataupun dari pemerintah pusat ya teman-teman. Kemudian di ayat keduanya bahwa bupati ataupun wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan. Itu untuk penghasilan kepala desa ya. Di situ dikatakan bahwa besaran penghasilan kepala desa paling sedikit sebesar 2.426.640 ataupun setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil ya, ruang 2A. Kemudian yang keduanya untuk gaji ataupun penghasilan tetap sekretaris desa, di situ dikatakan di huruf B-nya itu paling sedikit sebesar Rp2.224.420 ataupun setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil ruang 2A. Kemudian yang ketiga untuk besaran gaji perangkat desa lainnya, baik itu kaur, kasih, kemudian kepala kewilayahan, itu paling sedikit sebesar Rp22.200 ya, ataupun setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A ya. Artinya sudah jelas teman-teman. Tadi saya katakan bahwa penghasilan tetap antar daerah A dengan daerah B itu berbeda. Tetapi untuk patokannya sendiri paling sedikit itu bisa dilihat dari PP 11 tahun 2019. Kemudian di ayat 3-nya juga dijelaskan di pasal 81. Dalam hal alokasi dana desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap. Minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dapat dipenuhi dengan sumber lain dalam APBDes. Namun tidak boleh menggunakan dana desa ya. Bisa menggunakan bagi hasil pajak dan retribusi, kemudian pendapatan asli desa, kemudian bantuan keuangan lain bisa. Tetapi tidak diperbolehkan sebenarnya menurut PP ini menggunakan dana desa. Kemudian di pasal selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap
kepala desa dan perangkat desa itu diatur melalui bupati ataupun perbub ya. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya teman-teman mengenai besaran atau penghasilan ataupun gaji dari kepala desa di tahun 2022. Mungkin bila ada teman-teman yang kurang paham, silahkan coret-coret di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan selamat berjumpa lagi ya di lain video. Terima kasih.